Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari seluruh warga Kota Sungai Penuh untuk semua tim finalis penilaian Nirwasita Tentra tahun 2021 yang akan memberikan penilaian terhadap kebijakan kondisi, strategi, inovasi, serta program dan respon dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Sungai Penuh. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, kami mendoakan Bapak Ibu sekalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam setiap beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tim finalis yang kami hormati, Kota Sungai Penuh adalah kota kecil yang merupakan bagian daripada Provinsi Jambi yang memiliki luas 39.150 hektar, di mana 59,2%, 23.178 hektar merupakan kawasan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Kondisi tersebut menjadi tanggungan tersendiri bagi Kota Sungai Penuh dalam konteks pembangunan. Selain itu, Kota Sungai Penuh juga dituntut untuk bisa menjadi bagian dalam pelestarian dan perlindungan kawasan lindung TNKS. Keberlanjutan dan kepastian ketersediaan sumber daya alam untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang tentunya menjadi tanggung jawab bersama yang harus terbangun secara komprehensif. Tentunya Kota Sungai Penuh telah mengupayakan hal tersebut melalui perencanaan setiap program kegiatan yang harus memuat tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kajian lingkungan hidup strategis. Kota Sungai Penuh sampai saat ini telah memiliki 20 peta jasa ekosistem dalam kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH yang telah dipergunakan dalam setiap penyusunan rencana program dan kegiatan. Bapak Ibu tim penalis yang saya hormati, beberapa permasalahan lingkungan di Kota Sungai Penuh diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Kondisi kualitas air khususnya air sungai dan air sumur untuk beberapa parameter tertentu masih belum memenuhi baku mutu. Yang kedua, masih rendahnya aksi dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara sungai sebagai sumber air baku baik di kawasan hulu maupun hilir sungai. Ketiga, ketersediaan lahan atau tanah sebagai resapan air di kawasan pemukiman semakin sedikit, sehingga menyebabkan genangan dan banjir saat musim hujan. Yang keempat, masih belum tersedianya tempat pengelolaan akhir sampah atau TPA yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Menjawab kondisi tersebut, sehingga ditetapkanlah isu prioritas lingkungan untuk Kota Sungai Penuh sebagai berikut. Yang pertama adalah persampahan, yang kedua adalah banjir dan genangan air, serta penurunan kualitas air permukaan atau air sungai. Yang pertama masalah persampahan. Sumber sampah di Kota Sungai Penuh: sampah rumah tangga, sampah kegiatan perdagangan, pasar induk dan jasa, perhotelan, rumah makan, perkantoran, dan lain-lain. Sebagai kategori kota kecil, sedang produksi sampah di Kota Sungai Penuh boleh dikatakan besar dengan jumlah timbulan per hari mencapai 49.086 kg per hari. Komposisi sampah terbesar di Kota Sungai Penuh adalah sampah organik, merupakan sisa makanan dengan persentase mencapai 44,76% dari total
timbulan sampah. Laju pertumbuhan penduduk, perilaku konsumtif, dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta ikon kota perdagangan dan jasa merupakan faktor utama pemicu laju timbulan sampah serta permasalahan sanitasi lainnya di kota Sungai Penuh. Respon terkait pengelolaan persampahan yang telah dilakukan oleh kota Sungai Penuh: 1. Pengurangan sampah di sumber dilakukan secara mandiri oleh rumah tangga melalui pembuatan kompos skala rumah tangga dengan peralatan konvensional. Yang kedua, pengolahan sampah organik pasar induk menjadi kompos di rumah kompos mapan. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak sekolah melalui bank sampah. Mapan melakukan sistem pertukaran sampah organik dengan pupuk kompos. Sekolah mengumpulkan sampah plastik berupa botol maupun bungkusan makanan yang nantinya setiap 1 bulan sekali dapat ditukarkan dengan pupuk kompos di bank sampah induk. Yang keempat, melakukan pembinaan terhadap pihak swasta untuk ikut berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Realisasi pengurangan timbunan sampah. Diperkirakan estimasi pengurangan sampah di kota Sungai Penuh yaitu pengurangan sampah organik sebesar 225 ton per bulan dan sampah anorganik sebesar 127,5 ton per bulan, sehingga total sampah yang terolah sebesar 352,5 ton per bulan. Isu prioritas kedua, banjir dan air genangan. Kota Sungai Penuh memiliki kawasan resapan air dengan luas wilayah seluas 195,12 hektar. Pada kenyataannya, bencana banjir dan genangan air selalu menjadi bencana rutin setiap tahunnya di Kota Sungai Penuh. Hal tersebut dikarenakan beberapa kawasan dalam Kota Sungai Penuh merupakan kawasan cekungan, sehingga menyebabkan rawan banjir dan genangan air. Merespon kondisi tersebut, telah dilakukan beberapa upaya, diantaranya yaitu: pertama, membuat lubang resapan biopori pada daerah-daerah cekungan dengan kawasan terbangun hampir 15.000 lubang resapan biopori sudah dibuat pada kawasan tersebut. 2. Memaksimalkan fungsi sempadan sungai dalam menyimpan dan menyerap runoff melalui penghijauan dan penanaman tanaman penahan tebing. Kegiatan penghijauan sengaja dilakukan menggunakan tanaman produktif seperti tanaman buah yang bertujuan untuk menghijaukan dan menghasilkan bagi masyarakat. Yang ketiga, selanjutnya kegiatan normalisasi dilakukan pada sungai-sungai yang melintasi kecamatan yang rawan banjir dan tergenang, yaitu Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Hampara Rawang, dan Kecamatan Kumun Debai. Isu prioritas yang ketiga, penurunan kualitas air permukaan atau air sungai. Berdasarkan hasil kajian daya dukung dan daya tampung LH, Kota Sungai Penuh memiliki lahan yang berpotensi sangat tinggi dalam menyediakan air dengan luasan sekitar 79,56% dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kota Sungai Penuh. Kenyataan sekarang di mana Kota Sungai Penuh masih sering mengalami krisis air bersih. Ketersediaan air baku di Kota Sungai Penuh malah masih sangat bergantung kepada air permukaan, yaitu air sungai. Hasil pemantauan sungai di Kota Sungai Penuh, 24 titik yang dipantau, hanya 2 titik yang memenuhi baku mutu dan 22 titik cemar ringan. Parameter yang tidak memenuhi baku mutu, BOD, COD, TSS,
dan minyak lemak. Merespon isu tersebut, maka Kota Sungai Penuh telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemantauan kualitas air sungai secara rutin tiap semester. Yang kedua, pembangunan sistem pengolahan air limbah komunal dan terpusat. Yang ketiga, sosialisasi persampahan kepada penduduk. Yang keempat, melakukan pembersihan dan pengerukan sungai. Yang kelima, pembuatan lubang biopori di sepanjang sempadan sungai dan kawasan hulu. Yang keenam, mengikat para pelaku usaha melalui rekomendasi dokumen UKL, UPL, dan SPPL. Yang ketujuh, menyelenggarakan program Kampung Iklim Proklim. Yang kedelapan, pembangunan fasilitas pengolahan air limbah organik menjadi biogas, pemanfaatan kotoran ternak sebagai energi alternatif. Yang kesembilan, perencanaan, peremajaan, dan perlindungan sumber daya air melalui pembuatan IPAL, IPLT, dan pengikatan SL. Dari serangkaian upaya pemantauan, pengendalian, dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Indeks kualitas air IKA Kota Sungai Penuh tahun 2020 sebesar 51,67 dan indeks kualitas udara IKU sebesar 91,80, sangat baik, yaitu mendekati nilai 100. Nilai IKA dan IKU tahun 2020 Kota Sungai Penuh adalah angka terbaik yang pernah diperoleh. Hal tersebut ikut dipengaruhi oleh rendahnya aktivitas dan pergerakan masyarakat selama pandemi, sehingga limbah yang dihasilkan juga berkurang. Respon dalam menanggulangi COVID-19 di Kota Sungai Penuh, pembentukan Satgas dan tim tanggap darurat, kewaspadaan, dan penanggulangan COVID-19. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan BUMD dan swasta untuk dana CSR penanggulangan COVID-19. Yang ketiga, mempresentasikan anggaran APBD untuk penanggulangan COVID-19, Paskes, BLT, Bansos, dan lain sebagainya. Yang keempat, tanggap dalam pengelolaan sampah medis pasca penanganan pasien COVID-19 sesuai dengan juknis. Demikian paparan singkat dari kami. Semoga Kota Sungai Penuh dapat menjadi bagian dari daerah yang termasuk dalam nominator penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2021, yang nantinya dapat menjadi penyemangat ke depan dalam melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari warga Kota Sungai Penuh untuk Bapak dan Ibu tim panelis penilaian Nirwasita Tantra dan Green Leadership tahun 2021. Di tengah kondisi pandemi ini, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu tim penulis yang kami banggakan, dalam pasal 149 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa DPRD Kabupaten Kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh dalam mengiringi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup di Kota Sungai Penuh. Yang pertama, anggaran pengelolaan lingkungan hidup, perkembangan pandemi COVID-19 di masing-masing daerah yang memerlukan pencegahan, penanganan secara cepat dengan anggaran yang memadai. Adanya upaya Pemda, dalam hal ini pemerintah Kota Sungai Penuh, untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, namun dalam rangka mempertahankan dan mengelola kualitas lingkungan. Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solo memiliki komitmen dan kebijakan dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Kota Solo untuk yang berkelanjutan. Hal tersebut dibuktikan dengan konsistensinya, yaitu dengan penyediaan anggaran pengelolaan lingkungan hidup melalui lembaga dinas lingkungan hidup dan instansi terkait lainnya. Penganggaran untuk urusan lingkungan hidup di Kota Solo Penuh dianggarkan melalui dana APBD yang disetujui oleh DPRD secara bersama. Adapun anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp6.194.478.950. Anggaran tersebut merupakan anggaran khusus untuk pelaksanaan teknis pengelolaan lingkungan. Pada tahun anggaran 2020, dana tersebut digunakan untuk pendanaan pelaksanaan 5 program 21 kegiatan. Program yang dimaksud tersebut adalah: pertama, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang kedua, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Yang ketiga, program peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup. Dan keempat, program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Yang mana produk berikutnya adalah merupakan produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan hingga tahun 2020 berjumlah 4 produk hukum berupa peraturan daerah yang diantaranya adalah: yang pertama, pengelolaan sampah; yang kedua, bangunan gedung; yang ketiga, perda tentang penyelenggaraan pelayanan publik; yang keempat, perda tentang pengelolaan benda cagar budaya; yang kelima, perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh; yang keenam, perda tentang izin lingkungan; yang ketujuh, perda tentang penanggulangan bencana daerah; yang kedelapan, perda tentang kota layak anak; yang kesembilan, perda tentang rencana detail tata ruang. Nah, dengan produk-produk hukum tersebut menjadi instrumen kebijakan untuk melaksanakan fungsi otonomi daerah dan melaksanakan mandat sesuai dengan perundang-undangan. Produk yang telah kami bicarakan selama ini yang ketiga, produk pengawasan. Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah. Fungsi pengawasan terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan terhadap peraturan daerah juga telah dilaksanakan oleh DPRD Kota Solo Penuh. Selama tahun 2020, beberapa kali DPRD Kota Solo Penuh telah melaksanakan hearing dan diskusi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Solo Penuh demi menyamakan persepsi antara DPRD Kota Solo Penuh dengan pemerintah Kota Solo Penuh dalam hal ini adalah lingkungan hidup. Hearing tersebut membicarakan masalah pengelolaan persampahan di Kota Solo Penuh, membicarakan masalah penurunan kualitas air di Kota Solo Penuh, membicarakan pelaksanaan dan penerapan izin lingkungan. Demikian respon yang dapat kami sampaikan selaku Ketua DPRD Kota Solo Penuh terhadap peranan kami DPRD dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Solo Penuh. Masa terpentingnya adalah pemerintah Kota Solo Penuh dan DPRD Kota Solo Penuh selalu berjalan beriringan dalam menyukseskan tujuan pembangunan di Kota Solo Penuh, yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Kota Solo Penuh bisa menjadi bagian dari kota kecil yang berkenan kiranya untuk tim penulis legislasikan dalam nominator Narwasita, Tantra maupun Green Leadership tahun 2021. Tentunya akan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus berbuat dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Solo.